Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagasaputra dengan NIM A1C41901 dari kelas reguler B 2019 ruang R003. Di sini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Praktikum Taksonomi Hewan dengan judul Annelida. Langsung saja kita ke videonya. Baiklah, tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengenal keanekaragaman hewan filum Annelida. Yang kedua, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan filum Annelida. Yang ketiga, mengelompokkan hewan-hewan filum Annelida ke dalam klasis yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya. Dan yang kelima yaitu observasi dan identifikasi ciri-ciri khas tiap klasis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Annelida. Yang pertama yaitu pengertian. Annelida dalam bahasa Prancis, Annelida berasal dari kata annales yang berarti dikelilingi orang, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu annelus yang artinya cincin kecil. Annelida juga sering disebut sebagai cacing gelang karena tubuhnya bersegmen-segmen seperti gelang. Tubuh Annelida dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian anterior atau ujung kepala, bagian posterior atau ujung ekor, serta bagian ventral atau bagian perut, dan juga bagian dorsal atau bagian punggung. Hampir semua segmen tubuhnya memiliki organel yang sama, sehingga disebut segmen matemerik. Lapisan tubuh Annelida terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Setiap lapisan ini akan berkembang dan akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan dan organ. Lapisan epiderm akan membentuk kulit dan kutikula yang tipis. Lapisan mesoderm akan membentuk jaringan otot, sirkuler, dan longitudinal. Sel epitel yang memperluas bentuk otot tubuh akan membentuk epitel moluskular, sedangkan lapisan endoderm akan membentuk saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan Annelida. Sistem pencernaan Annelida dimulai dari mulut, faring, esofagus, empedal, usus, dan akan berakhir pada anus. Lalu ada proses respirasi. Pada Annelida, proses respirasinya yaitu dilakukan melalui difusi pada permukaan tubuhnya atau dengan kulitnya, sehingga kulit Annelida akan selalu kelihatan lembab atau basah. Annelida yang hidup di air melakukan pernapasan yaitu dengan insang yang dibentuk melalui pernapasan parapodia. Selanjutnya ada sistem transportasi Annelida. Sistem transportasi Annelida dilakukan dengan jantung, pembuluh darah, dan cairan tubuh. Jantung Annelida sendiri berupa 5 lengkung aorta yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah Annelida terdiri dari pembuluh ventral, pembuluh dorsal, dan kapiler. Selanjutnya ada alat ekresi pada Annelida. Alat ekresi Annelida adalah nefridia atau nefridium yang berada di setiap ruas tubuhnya. Nefridium terdiri atas nefrostoma, tubulus, dan nefridiofor. Nefrostoma berbentuk seperti corong dan berfungsi untuk mengumpulkan zat yang akan disekresikan. Kemudian tubulus berbentuk saluran yang berfungsi menyalurkan zat ekresi dari nefrostoma ke luar tubuh. Dan lubang pengeluaran ekresi disebut dengan nefridiofor. Baiklah, selanjutnya ada kelas-kelas dari filum Annelida. Yang pertama yaitu Oligochaeta yang berasal dari bahasa Yunani yaitu oklio yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut panjang. Diberi nama demikian karena sesuai dengan karakteristik tubuhnya yang memiliki setae yang relatif tersebar atau rambut kejur yang terbuat dari kitin. Kelas cacing ini mencakup cacing tanah yang merupakan salah satu perwakilan dari Annelida. Yang kedua ada kelas Polychaeta. Kata Polychaeta berasal dari kata poly yang berarti banyak dan chaeton yang berarti rambut. Jadi Polychaeta berarti hewan yang mempunyai banyak rambut. Selanjutnya ada kelas Hirudinea. Bentuk tubuhnya pipih dan segmentasi di tubuhnya tidak terlalu jelas. Tubuhnya
bagian luar terbagi-bagi menjadi anulus, yang berarti cincin-cincin. Di bagian tubuhnya tidak terdapat stay, tentakel maupun parapodia. Terdapat selom yang berisi jaringan penghubung dan otot-otot. Cacing ini bersifat hermafrodit. Cacing ini biasanya hidup di air laut dan air yang lembab. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu cacing tanah, silet, piring, styrofoam, dan juga jarum pentul. Ini adalah proses pencarian cacing tanah, di mana habitat dari cacing tanah ini adalah di tanah yang lembab. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa cacing tanah tersebut bergerak. Hal tersebut terjadi karena kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Lalu, cacing tanah dipindahkan ke atas styrofoam. Lakukan pembelahan sepanjang garis medio dorsal mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Hasil dari pengamatan morfologi luas cacing tanah yaitu didapatkan organ mulut, klitelium, segmen, dan juga anus. Pada bagian anatomi dalam cacing tanah didapatkan usus, kerongkongan, dan juga otak. Organ ini sangat tidak lengkap, oleh sebab itu saya membandingkannya dengan literatur sebagai berikut. Ini adalah gambar literatur yang dapat digunakan untuk melihat organ-organ cacing tanah secara lengkap. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.